Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3, pada materi kali ini kita akan belajar bab 7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak bapak selalu sehat dan semangat belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama ikuti bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dengan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita telah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, baik itu Nabi Muhammad ataupun rasul terdahulu. Nah, adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada para nabi-nabi, dan sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut, kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa sohifah-sohifah, lembaran-lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Nah, anak-anak hebat, kita bahas kitab tersebut satu persatu. Dimulai dari yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira yang akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Nah, anak-anak hebat, adapun cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang pertama kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Kemudian yang keempat, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam, kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Anak-anak hebat, kemudian cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam. Kemudian yang ketiga,
kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang keempat, kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Yang kelima, kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keenam, meyakini bahwa membaca, mempelajari, dan memahami serta menghayati, mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak hebat kelas 3, berikut ini di antara akibat orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Pertama, ia akan tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Kemudian yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Kemudian yang keempat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. Yang kelima, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Yang keenam, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Yang ketujuh, akan bersifat egois karena kurang wawasan. Terakhir yang kedelapan, kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Nah, anak-anak hebat kelas 3, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini dan meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kepada Al-Quran, tetapi kitab-kitab 3 yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian yang terutama yaitu kitab Al-Quran sebagai pedoman kita umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Sebagai motivasi kali ini, sebaik-baik umat yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.